Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati seluruh jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang saya muliakan pengurus pembangunan Masjid Ruhama Takengon bersama seluruh staf yang dirahmati Allah. Yang saya muliakan para pendengar dimanapun saja berada, semoga dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teristimewa saya muliakan imam salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, sebelum saya menyampaikan tausiah, saya akan menyampaikan sedikit himbauan dari Bapak ataupun pengurus Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah. Pada tanggal 9 Januari kemarin 2024, kami rapat bersama Bawaslu, Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah, juga saya ikut bersamanya, bahwa Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah menghimbau kepada semua calon pilpres, semua calon caleg, jangan melakukan money politik, jangan melakukan serangan fajar, jangan sogok menyogok, itu haram. Siapa-siapa yang melakukan dihukum penjara 2 tahun dan denda 24 juta rupiah sesuai Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu. Kemudian kepada masyarakat, pada tanggal 24 Februari 2024 yang akan datang, hadirlah TPS-TPS di tempat masing-masing, salurkanlah pilihan saudara-saudara dengan baik, jangan golput. Semoga pemilu tahun 2024 ini berjalan luber, jurdil, aman, terlaksana dengan baik. Majelis yang dirahmati Allah, itulah himbauan dari Bawaslu Kabupaten Aceh Tengah. Diharapkan kepada anggota MPU untuk menyampaikannya di setiap kesempatan. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kemudian kami sampaikan sedikit tausiah pada pagi hari ini yang berjudul 7 tentara Allah di atas dunia ini. Mudah-mudahan judul yang singkat ini dapat berfaedah kepada kita bersama. Judul yang singkat ini semua berdasarkan Al-Quranul Karim, yang gunanya agar semua manusia muslim berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari dimanapun saja kita berada. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Dan kepunyaan Allah lah tentara di ruang angkasa dan di bumi, dan Allah
Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Surat Al-Fatah di akhir ayat 4. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, untuk lebih terperinci kita coba membahas satu persatu. Yang pertama, air merupakan senjata Allah. Air pernah menenggelamkan umat Nabi Nuh alaihissalam. Tertulis dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ankabut ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfisanatin illa hamsina aman fa'ahazahum tufanu wa hum zalimun. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ia tinggal bersama mereka 1000 tahun, kurang 50 tahun. Akhirnya mereka dibinasakan Allah Subhanahu wa taala dengan tofan karena mereka orang-orang zalim. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang mulia Allah. Nabi Nuh hidup 1000 tahun, 120 tahun dia berdakwah, menyeru umat agar jangan menyembah berhala, patung, gunung. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Hanya 6 orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, agama tauhid. Lalu Allah menyuruh Nabi Nuh membuat kapal. Akhirnya banjir besar, tenggelamlah umat Nabi Nuh. Siapakah Nabi Nuh itu? Pada waktu yang lain akan kita coba sampaikan. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang kedua, angin. Angin pernah menyapu bersihkan kaum Ad. Tertulis dalam Al-Quranul Karim surat Al-Haqqah ayat 6 dan 8. Di masa kaum Nabi Hud alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma adun fa'uhliku birihin sarsarin atiyatin fahal tara lahum min baqiyatin. Adapun kaum Ad telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin dan hembusannya yang kencang sekali selama 7 hari 8 malam. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Sesudah banjir surut, kapal Nabi Nuh berlabuh di Bukit Juhdi di Armenia, di dekat Uni Soviet Rusia. Orang-orang bersama Nabi Nuh berketurunan lagi. Lalu Allah mengutus Nabi Hud. Nabi Hud alaihissalam lah yang memberi nama kampung tersebut Hedral Maut. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang ketiga, tanah. Tanah pernah membolak-balikkan umat Nabi Lut yang homoseksual di Sodom. Termasuk dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hijr ayat 74 dan 76. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin. Lantas kami jungkir balikan. Lantas Allah jungkir balikan negeri itu Sodom, dan kami hujani dengan batu dari tanah liat yang keras. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sekarang timbul lagi kelompok LGBT, kawin sesama jenis, tidak mau kawin bersama orang perempuan, dan memohon kepada pemerintah untuk mengizinkan kawin sesama jenis itu. Sampai dengan sekarang pemerintah RI melarang, belum mengizinkan kawin sesama jenis. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang keempat, hawa panas tentara Allah Subhanahu wa taala. Hawa panas pernah menghukum kaum Madian seperti dibakar. Tersebut dalam Al-Quranul Karim surat Al-Haji ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ashabul madyana wa kuzziba Musa fa amlaitu lil kafirina summa ahzatuhum pakaifa nakir. Dan penduduk Madian dan juga mendustakan Musa, maka Allah tangguhkan azabnya kepada orang-orang kafir. Kemudian Allah azab mereka, maka perhatikanlah bagaimana panasnya tindakan Allah kepada mereka. Kaum muslimin jamaah tamu Allah yang berbahagia, Nabi Musa alaihissalam sangat banyak penderitaannya. Nabi Musa disebut Nabi Ulul Azmi karena sangat susah penderitaannya. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang kelima, petir adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Petir pernah menyambar kaum Samud atau umat Nabi Saleh. Tertulis dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat Hud ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadzal ladzi dalamu sayhatu fa asbahu fi darihim sasimin. Dan lantas orang-orang yang aniaya itu disambar petir yang menggelegar, maka mereka menjadi mayat yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, umat Nabi Saleh disebut kaum Samud. Mereka selalu membangkang perintah Nabi Saleh, terutama kaum Samud curang menakar, curang menimbang. Dalam bahasa Gayo, ikem beli bubung munyuket, iayon nilet ikem menimbang dacing. Hati-hati para pedagang, praktek ilet, curang menimbang, curang menyuket, menakar, akibatnya buah-buahan akan berkurang. Dulu semua timbangan dikumpul untuk dikir. Beberapa tahun ini tidak pernah lagi timbangan diukur, diperiksa atau dikir. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang keenam, laut adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Laut pernah menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentaranya. Tercantum dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 50. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ila fir'auna wa antum tandurun. Dan ingatlah waktu Allah membelah laut untuk kamu melepaskan diri, maka Allah selamatkan kamu Musa, dan Allah tenggelamkan Fir'aun serta pengikut-pengikutnya, dan kamu sendiri menyaksikannya kejadian itu. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang mulia, laut Fir'aun laknatullah mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya raja. Fir'aun raja segala pekerjaan maksiat. Lalu Allah Subhanahu tenggelamkan Fir'aun bersama tentaranya dalam Laut Merah. Kaum muslimin jamaah tamu Allah yang berbahagia, kita masih ingat ketika laut marah kepada kita. Semua tsunami Aceh menghukum kita semua. Walaupun gelombang tsunami tidak kena sama kita, tapi saudara-saudara kita, cucu-cucu kita, abang-abang kita korban di pesisir sana. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Yang ketujuh, burung ababil adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Burung ababil sudah melakukan meluluh lantakkan pasukan Abraha dan tentara gajahnya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tertulis dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Fil ayat 3 dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Dan Allah menerbangkan di atas mereka burung secara berbondong-bondong
yang melempari mereka dengan batu kerikil dari tanah yang keras. Kaum muslimin jamaah tamu Allah yang berbahagia, ketika tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, saat itu pula Allah mengirimkan burung ababil melempari tentara gajah. Di saat itu pula lahirnya putra terbaik Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, itulah 7 tentara Allah yang ada di sekeliling kita. Di lain pihak, dari sudut pandang yang lain, tentara Allah tersebut di atas adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Angin nikmat untuk kita, air nikmat untuk kita, tanah nikmat untuk kita, panas juga nikmat untuk kita berdaring-berdaring pagi. Petir juga ada gunanya untuk menurunkan hujan. Laut juga nikmat untuk nelayan-nelayan kita. Burung juga bermanfaat menjaga ekosistem. Maka berhati-hatilah mengelola nikmat Allah tersebut secara seimbang. Dengan kata lain, wih rara huyutano, itulah anasir si 4. Itulah anasir si 4 di atas dunia ini, harus seimbang. Di dalam tubuh kita pun wih rara huyutano harus seimbang. Di atas pesawat pun unsur yang 4 tadi harus seimbang. Apabila yang 4 itu tidak seimbang, manusia jatuh sakit. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada faedahnya kepada kita bersama. Barakallahu lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.